Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, khususnya kalian yang pencinta durian. Nah, di sini saya akan memberikan pengalaman saya selama di kebun durian bersama teman-teman, membagikan pengalaman saya. Jadi saya di sini di kebun orang tua saya. Ini ada berjumlah sekitar 25 batang ya kurang lebih. Dan yang berbuah kemarin itu sekitar 20 batang. Jadi di sini setiap malam hari itu jatuh sekitar 100, kalau lagi rame ya, lagi masih buahnya banyak itu sekitar 100 sampai 150 biji dalam satu malam. Nah, kalau sampai siang bisa lebih daripada itu. Nah, durian yang matang dari pohon itu jatuhnya seperti ini ya. Ini kadang-kadang, nah ini kan karena yang saya tunggu ini, kebun orang tua saya ini duriannya durian lokal. Umur pohonnya itu sudah lebih dari 50 tahun rata-rata ya. Jadi sudah sangat-sangat besar ya. Jadi tinggi. Durian yang matang jatuh terlalu tinggi, ketika jatuh mungkin kena tanah ataupun kena benda keras seperti akar durian yang menonjol sehingga pecah tuh. Ini bukan durian, ini benar-benar durian masak. Rasanya cukup manis, enak. Tuh, jadi durian yang matang itu kalau diketok, aduh, lagi pengetok, diketok, oke saya ketok. Nah, bunyinya kayak ada ruang kosong atau buk gitu ya. Nah, kayak begitu. Dan buah yang jatuh baru jatuh itu tangkainya selalu basah seperti ini. Tuh seperti ini, masih terlihat basah. Nah, jadi pohon durian itu memang mempunyai bisa dipanen atau dinikmati buah itu setiap tahun musim durian. Namun jangan salah teman-teman, pohon durian itu tidak selalu berbuah ketika per tahun ya, apabila perlakuan kita kurang baik terhadap pohonnya. Jadi kita pun harus memperlakukan pohon durian itu dengan cara yang sangat baik. Bagaimana cara perlakuannya? Yang pertama, pokok batangnya itu harus selalu bersih, supaya dia fokus mencari makanan dan tidak terganggu oleh gulma-gulma yang ada di sekitar. Yang kedua, ketika dia setelah berbuah itu sebaiknya dipupuk dengan menggunakan pupuk buah untuk durian secukupnya. Kemudian yang ketiga, nah ketika durian yang mulai berbunga itu juga tergantung dengan cuaca. Jadi kalau cuacanya bagus, curah hujan tidak terlalu tinggi, sehingga buah durian itu bisa melekat dan akhirnya menghasilkan buah dan tahan sampai besar. Nah, di sana juga kita masih bisa harus mengendalikan hama seperti tupai, monyet dan lain sebagainya macamnya. Tidak usah terlalu kejam sampai dibunuh, tapi kita takut-takutin saja karena mereka juga punya hak untuk hidup. Nah, sehingga kita tunggu sampai durian benar-benar besar kemudian matang jatuh seperti itu. Tapi menunggu pohon durian yang jatuh secara alami seperti durian ini perlu kesabaran yang cukup tinggi. Jadi kita harus memang betul-betul standby di bawah pohon, sekitar pohon durian itu untuk menunggu buahnya jatuh satu persatu sehingga bisa kita nikmati dan dijual dan bisa dinikmati oleh konsumen di luar. Nah, kemudian kenapa sih buah yang pohon durian yang sudah besar, sudah pernah berbuah, tiba-tiba tidak pernah berbuah? Itu banyak faktor. Mungkin karena memang durian tersebut tidak siap untuk diberbuah. Yang kedua, mungkin dia dalam keadaan sakit. Nah, yang paling fatal biasanya seperti ini. Durian banyak berbuah, tapi yang mempunyai lahan itu tidak sabar untuk panen serentak. Jadi ketika pohonnya itu sudah menghasilkan udah ada 1-2 buah yang jatuh matang, mereka turunkan serentak di panjat pohon, kemudian diambil secara serentak yang tua-tua, kemudian nanti diperam, dijual seperti itu. Nah, cara yang seperti itu biasanya mengakibatkan pohon durian itu luka ya, sakit. Karena kenapa? Tangkai yang diambil dari yang pohon yang tua itu tuh panjang. Nah, jadi seperti ini saya perlihatkan. Ini bukan saya ambil ya, ini jatuh sendiri karena pohonnya patah. Nih kayak gini. Ini kayak gini nih yang diambil kalau masih tua. Jadi tangkainya cukup panjang sekali. Jadi mempunyai tangkai durian itu ada beberapa cincin. Cincin pertama, cincin kedua. Ini kalau diperam mateng, nah akhirnya mereka patahkanlah cincin di sini, di bawah.
Ini memang kalau untuk yang durian dipanen di pohon, ini memang tangkainya harus panjang seperti ini. Kenapa? Ketika dia matang baru dia patahkan cincin tangkai yang di sini. Jadi seolah-olah buah tersebut jatuh dari pohon. Jadi jangan heran kalau teman-teman menemukan orang penjual durian lokal, kemudian kalian bawa pulang pas di rumah dicicip, rasanya nggak ada, nggak manis, ataupun nggak enak. Karena memang durian tersebut mereka kadang-kadang kepanen yang masih muda, belum benar-benar tua, dan dia ngambilnya serentak kayak begini, bukan jatuh alami dari pohon. Kenapa tangkainya harus panjang? Ketika matang mereka patahkan di sini seolah-olah itu durian yang baru jatuh dari pohon. Jadi perlu diedukasi ya. Durian itu enak, durian lokal itu nggak kalah kok sama durian musangking, durian bawor. Cuman dari segi warna dan penampilannya saja yang berbeda, biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian kebeli durian yang nggak enak, itu sebenarnya bukan salah duriannya. Itu biasanya memang penjualnya itu menjual durian yang masih muda, yang hasil dari panjatan di pohon, bukan jatuh dari alami, dari pohonnya. Belum benar-benar matang, sehingga kadang-kadang masih muda dan diperam ya. Durian muda yang diperam itu nggak akan manis atau nggak akan enak, teman-teman. Nah, apa efek buruknya selain bisa merugikan konsumen? Ternyata produsennya juga yang mempunyai lahan itu juga bisa mengalami kerugian akibat memanjat durian. Kenapa? Ketika durian itu diambil dengan tangkai sepanjang ini kayak gini, ini kan bagian dari pohon. Durian itu selalu berbuah hampir di tempat yang sama, berbuah di pohon nih sana yang gini. Dia bakal berbuah di sekitar itu terus. Nah, ketika diambil serentak seperti ini pohonnya akan terluka. Di saat pohon itu terluka diambil secara masif, secara serentak, maka pohon itu akan sangat lama sekali mengobati tempat dia mengeluarkan bakal bunga yang untuk jadi buah. Jadi biasanya durian seperti itu setelah dipanjat, dipanen serentak, itu sampai ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun dan lebih, itu nggak akan berbuah lagi. Jadi mereka cuma panen 1 kali seumur hidup, itu bisa dibilang seperti itu. Dia merusak pohon duriannya sendiri. Jadi sebaiknya bagi kawan-kawan yang punya pohon durian tidak usah dipanen seperti ini. Ataupun kalau kalian terpaksa memanen dari yang tua, hendaknya pakai benda tajam. Itu jangan sampai merusak pohon seperti ini. Jadi dipanen seginilah, dipotong, karena di sini juga masih bisa dipatahkan cincinnya nanti. Dipotong di sini. Ataupun mungkin pakai yang kayak kayak sabit itu kan. Jangan sampai melukai pohon, tertarik di pohonnya, karena itu bakal buahnya nanti, tempat berbuahnya itu akan terluka. Kalau dia terluka, dia sulit untuk berbuah lagi. Itu teman-teman. Terus ada yang bilang kan, kalau makan durian kebanyakan itu bisa panas. Terus disaranin minum di cangkang durian, ditaruh air di cangkang durian. Nah, seperti kurang lebih seperti ini, saya contohkan. Nah, di cangkang durian seperti ini ditaruh air terus diminum. Menurut teman-teman yang yakin, percaya, silahkan dicoba, nggak apa-apa, mungkin ada benarnya. Tapi sih kalau dari saya pribadi, kekuatan orang makan durian itu berbeda-beda. Untuk orang yang biasa seperti saya makan ini, saya makan sampai 4 biji, 5 biji, sampai mungkin 10 biji satu hari, saya nggak akan apa-apa, saya nggak akan merasa kepanasan. Karena kenapa? Karena saya terbiasa makan durian. Nah, untuk teman-teman yang jarang makan durian atau nggak punya lahan, itu kan jarang-jarang, tiba-tiba diisi. Jadi nggak terlatih lah tubuhnya itu kan, makan durian terlalu banyak. Tapi tetap ingat teman-teman, sebaiknya konsumsi secukupnya saja, karena ini mengandungan alkohol alami kan, juga menyebabkan yang mungkin darah tinggi juga nggak terlalu bagus makan durian. Jadi jika kalian percaya ditaruh air di sini untuk diminum, silakan diminum. Mungkin ada benarnya, tapi yang paling tahu dengan kesehatan kawan-kawan tentang makan durian, jangan salahkan duriannya, kita yang mengatur. Kalau kalian sanggup, kalian terbiasa, silahkan makan agak banyak, tidak jadi masalah. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. See you.